Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan hal mengejutkan keterlibatan Turki dengan Indonesia. Dia mengatakan ada kemungkinan Turki bekerja sama dengan Indonesia dalam membangun rudal nasional. Mengingatkan juga, Indonesia dan Turki memang sebelumnya tengah membicarakan terkait pengadaan puluhan rudal jelajah anti kapal, Atmaka, yang dibuat oleh Roketsan Turki. Melihat pernyataan dari Kasal Muhammad Ali, Indonesia diikutsertakan dalam pembuatan rudal tersebut. Media internasional mengatakan, pemerintah Indonesia telah menandatangani kontrak untuk memperoleh 45 unit rudal anti kapal Atmaka tahap pertama. Dengan demikian, Indonesia adalah pelanggan pertama dari rudal buatan Turki tersebut. Rudal ini diyakini akan dipasangkan kepada kapal perang TNI Angkatan Laut karena mengingat salah satu kelebihan Atmaka adalah dapat terintegrasi dengan berbagai macam kapal perang. Sebut saja kapal perang jenis frigate, korvet, sampai kapal perang serbu. Menurut rencana, Atmaka akan dipasangkan kepada kapal korvet kelas Fatahillah, kelas Farhim, dan KCR FPB-57. Rudal Atmaka ini bahkan bisa kita katakan selevel dengan Harpoon dan rudal Exocet yang lebih dulu ada. Turki juga rencananya bersedia bekerja sama dengan produk lokal, komponen lokal, yang nantinya akan menjadi rudal nasional. Hal ini menjadi penting karena mengingat cita-cita dari Presiden Jokowi yang ingin membangun kemandirian industri pertahanan lokal. Presiden Jokowi mengatakan membentuk industri pertahanan yang kuat dan mandiri, yang mampu bersaing dan menguasai pasar dalam negeri dan diperhitungkan di pasar internasional atau pasar global. Kemandirian industri pertahanan harus kita wujudkan bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Kita harus memperkuat industrinya, kita juga harus membangun ekosistemnya agar tumbuh dan berkembang semakin maju. Namun di sisi lain, menjadi mandiri dan tidak lagi bergantung pada produk asing juga penting bagi Indonesia. Bila suatu negara mampu mandiri dalam pemenuhan pertahanan, ada banyak keuntungan di sana. Paling tidak ada satu keuntungan yang didapat Indonesia. Keuntungan tersebut adalah Indonesia bisa terhindar dari drama-drama dari negara penyuplai. Salah satu drama yang kita maksud seperti peraturan bernama CAATSA atau Countering America's Adversary Through Sanction Act. CAATSA adalah sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat kepada Rusia yang merupakan musuh besar Amerika Serikat. Amerika Serikat kesal dengan perilaku Rusia yang agresif menyerang Ukraina, baik dengan senjata maupun cyber, menganeksasi Crimea pada tahun 2014 silam. Amerika Serikat juga mencurigai keterlibatan Rusia atas intervensinya dalam proses pemilu pada tahun 2016. Oleh karena itu, CAATSA bertujuan untuk memberikan efek negatif kepada ketahanan ekonomi Rusia pada masa itu. Namun pada pengaplikasiannya, yang juga mengalami kerugian adalah negara-negara yang bergantung pada senjata buatan Rusia, seperti Indonesia yang sempat ingin datangkan jet tempur Su-35, namun digagalkan oleh sanksi CAATSA. Pada tahun 2017 silam, Indonesia dan Rusia menyepakati pengadaan 8 unit Su-35, namun hingga sekarang, tidak ada satupun jet tempur Rusia itu yang berada di Indonesia. Meski tidak ada informasi lebih rinci, namun kemungkinan besar kegagalan penjualan Su-35 karena perselisihan Amerika Serikat dengan Rusia, yang pada akhirnya, Amerika Serikat mengancam Indonesia dengan sanksi CAATSA. Dalam proses modernisasi yang dilakukan oleh Indonesia, beragam senjata militer pun dibeli Indonesia dari berbagai negara. Pembelian Indonesia pun juga tidak lepas dari kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Belakangan ini Indonesia dikabarkan akan memborong rudal Atmaka buatan Roketsan dari Turki. Pemerintah Indonesia akan menerima setidaknya 45 unit rudal anti kapal Atmaka pada tahap pertama. Adapun perusahaan Indonesia, PT Republik Defensindo, perusahaan pertahanan lokal, akan dipilih menjadi agen penjualan untuk tahap pengadaan awal. Dengan pembelian ini, TNI Angkatan Laut Indonesia juga menjadi pelanggan pertama senjata pemandu yang dikembangkan oleh Turki. Indonesia dan Turki memang memiliki sejarah kerjasama di bidang pertahanan dalam waktu lama, sehingga tidak jarang Turki menyasar Indonesia dalam penjualan pertamanya. Bahkan sebelum ini, Indonesia pernah disodori oleh Turki kapal perang yang dikembangkan oleh Angkatan Laut Turki. Kapal Angkatan Laut rancangan Turki bekerja sama dengan Angkatan Laut di seluruh dunia. Sebagai bagian dari upaya ambisius ini, galangan kapal Turki memiliki portofolio kapal militer yang terus berkembang.
Tahun 2013, ketika Angkatan Laut Turki mengadakan tender untuk kapal serang cepat kelas baru untuk menggantikan kapal yang saat ini beroperasi dengan Angkatan Laut Turki, mereka dapat memilih dari hampir 30 desain buatan dalam negeri yang menunjukkan ruang lingkup Angkatan Laut negara tersebut. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, menyebut jika TNI Angkatan Laut masih mempelajari kapal perang mana saja yang segera dipasangkan rudal Atmaka. Muhammad Ali mengatakan, memang ada 41 kapal yang direncanakan melaksanakan refurbishment secara bertahap, akan tetapi kita tidak bisa langsung, kita harus teliti, pelajari lagi kemungkinan mana yang bisa ditempatkan rudal Atmaka. Maka Kasal masih mengkaji perihal kapal perang mana saja yang nantinya akan dipasangkan rudal Atmaka buatan Roketsan. Akan tetapi telah diduga, kapal perang korvet TNI Angkatan Laut yang sedang dalam tahap refurbishment bisa dipasangi rudal Atmaka. Dimulainya proyek rudal Atmaka untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Laut Turki, serta untuk mengurangi kebutuhan akan rudal anti kapal dari negara asing. Alhasil proyek rudal Atmaka sudah sukses menjalani penembakan sebanyak 20 kali sampai di bulan Juni tahun 2021. Dan pada bulan Agustus tahun 2023, Atmaka sudah dilengkapi di 11 kapal perang Angkatan Laut Turki. Atmaka sendiri menjadi rudal anti kapal yang dibalut dengan teknologi sistem radar aktif RF Seeker. Dari radar tersebut, maka Atmaka bisa mendeteksi serta mengklasifikasikan target secara cepat dan tepat. Sedangkan daya jangkau Atmaka mampu menyasar target lebih dari 250 km. Terlebih lagi, Atmaka dibekali dengan sistem penggerak canggih dan mampu melesatkan rudal sampai kecepatan subsonik mencapai 0,85 Mach. Dari duet kecepatan tinggi serta daya jelajah yang luas, membuat Atmaka sangat luar biasa sebagai rudal anti kapal mematikan. Belum lagi hal yang mengerikan dari Atmaka adalah soal fitur silumannya pada saat fase penerbangan menuju sasaran. Ditambah dengan adanya mode skimming atau terbang rendah saat mode menuju sasaran, membuat radar cross section atau RCS Atmaka kecil. Maka dari itu Atmaka hanya bisa dideteksi di jarak 18-20 km saja. Hal ini memberikan waktu reaksi yang sangat terbatas bagi awak kapal target yang diserang rudal Atmaka. Oleh karena itu, sasaran yang diincar Atmaka diyakini tidak akan mampu mengantisipasi Atmaka dengan mudah. Atmaka juga memiliki kelebihan dalam pengoperasiannya di berbagai macam cuaca, termasuk kemampuan anti-jamming juga terdapat di Atmaka sebagai sistem anti peperangan elektronika. Untuk hulu ledak di Atmaka, berjenis High Explosive Fragmentation Effective Penetration yang beratnya mencapai 220 kg. Alhasil Atmaka bisa menembus berbagai lapisan armor kapal perang, termasuk bisa melumpuhkan atau menenggelamkannya. Dari segala kelebihan ini, maka rudal anti kapal Atmaka sangat luar biasa sebagai senjata strategis untuk Indonesia.